apakah memang ini bentuk kemerdekaan perguruan tinggi sampai level prodi untuk meningkatkan kualitas mutunya dengan menentukan kewajiban? Kan bisa diganti ya. Ya. Adinda aku sayang. Ya. Sebelum ada kebijakan ini sudah ada perguruan tinggi yang menerapkan tanpa skripsi loh. Ya. Karena kebijakannya itu belum dihapus. Saya nggak bilang lah ada perguruan tingginya karena nanti karena masih kontroversi nanti dia diserang. Ya dikasihkan pilihan ke mahasiswanya. Dia tinggal fasilitasi. Anda mau skripsi, silahkan. Anda mau cepat kerja, ada kesempatan masuk kerja, mau cepat tamat, Anda bisa pakai komprehensif. Dia hanya uji buat makalah kecil, dia uji dengan 5 penguji. Sama. Itu di pasal 15. Dan adanya S1, S2, S3 itu sebenarnya dulu dirancang S1 untuk siap pakai ilmu applied, S2 itu adalah jembatan untuk menjadi peneliti di S3. S3 lah yang sebenarnya menjadi peneliti yang sebenarnya. Istilah tesis disertasi juga di Indonesia kan aneh. Di sini semua S2 tesis, S3 disertasi. Disertasi kalau di Australia itu untuk program yang project work, applied. Tesis itu untuk yang PhD, research. Anda kalau dari Malaysia kan semua tesis, itu yang tamatan Australia Inggris itu kan. Tapi ya kita manut saja. Dan banyak dosen-dosen di Indonesia yang produk-produk dari coursework sebenarnya. Dalam peraturan Menteri Pendidikan sendiri kan ada batasan, Prof. Batasannya itu kalau tidak skripsi pilihannya adalah project gitu kan, berbasis project atau bentuk lain gitu yang diserahkan kepada program studinya. Ini membatasi bentuknya atau sebenarnya membebaskan sebenarnya? Nah, itu sebenarnya membebaskan. Ya, nanti kan dikasih pilihan. Prodi itu menetapkan. Saran saya prodi itu memberikan, kan bebas, kampus merdeka belajar. Yang paling merdeka itu kan mahasiswanya. Malah kan kita bisa berikan itu 3 semester atau berapa SKS, 15 SKS atau berapa SKS dia yang boleh diambil di prodi lain. Ya. Karena jangan-jangan dia salah pilih. Kita rasional juga, realistis. Kenapa nggak protes itu tentang yang itu? Iya. Begitu ada blok grantnya semua ngajukan, jangan begitulah. Saya orang praktis. Saya nggak suka yang di satu sisi menolak-nolak, tapi begitu ada blok grantnya semua menghadap paling duluan. Sama dengan UT itu, dulu menolak, begitu dia diangkat jadi rektor UT, wah dia pula pembela UT yang utama. Kan nggak benar itu. Ya jangan terlalu cepat menolak. Nah, sama dengan ini. Coba yang kampus merdeka itu, MBKM. Kok buktinya bisa semua rebutan ngambil programnya? RPL. Sekarang rebutan ngambil RPL, terutama swasta. Anda pikir orang ngambil S2, S3 di swasta itu anak pintar? Kan enggak juga. Ya ada yang pintar, tapi ada juga yang mau cepat tamat. Nah kalau ada RPL, saya ambil insinyur kemarin. Ambil insinyur saya sudah S3, sudah profesor. Saya dapat RPL hanya 1 semester selesai saya. Tapi saya buktikan, saya cum laude. Iya. Ya. Artinya modal apapun boleh dipilih, asalkan proses. Sepanjang itu ada pertanggungjawaban, ada desain programnya, disesuaikan dengan nama programnya, kenapa tidak? Iya. Ya. Nah, jadi kita buat nanti misalkan S1 dengan makalah apa kriterianya? Kumpullah beberapa orang, beberapa perguruan tinggi susun. Kok kemarin bisa buat MBKM? Iya. Begitu ada blok grant tematik semua. Nggak ada yang menolak lagi. Jadi di tengah industri kehidupan akademik yang sebenarnya akademik tapi mengarah ke industri. Ini apakah memang tujuan dari kebijakan ini justru untuk artinya untuk Prof, industri, saya itu di Wantanas. Ya. Saya termasuk yang menentang liberalisme pendidikan. Saya menentang yang merendahkan pendidikan menjadi pembelajaran yang semata-mata hanya untuk memproduksi tenaga kerja. Yang saya mau itu berikan kesempatan, buka peluang yang
Yang pintar dan bisa silahkan jadi peneliti, yang tidak bisa kasih jalur kerja. Tidak semua juga kita punya uang rakyat kita untuk kuliah sampai S3. Ada juga yang tamat mau segera kerja. Jadi jangan kita yang mendikte keinginan masyarakat. Masyarakat itu yang harus difasilitasi. Ya. Iya. Ya masalahnya memang ya nggak bisa meneliti, kita paksa-paksakan meneliti. Bu, coba ujian nasional. Semua pakar pendidikan kalau cerita tentang bakat, tentang 10 multiple intelligence, mengatakan manusia itu bakatnya beda-beda. Tapi begitu ujian, semua harus matematik bagus, kognitif juga bagus, bahasa Indonesia bagus. Kan ada juga orang yang tidak bakat. Ya. Semua mau suruh peneliti, nulis saja nggak bisa, buat kalimat saja nggak bisa, paragraf saja nggak bisa, sudah S3. Academic writing kita lemah. Artinya itu harus dipahami sebagai sebuah fakta, bukan problem ya, Prof. Ya, orang nggak paham. Nah, itu harus kita ambil solusinya. Jangan kita beronani, berbohong-bohong, suka-suka, disertasi, tapi beli dia di Senen sana. Iya, benar. Tapi ada universitas yang buat pabrik tesis kan dulu, dipecat rektornya kan? Iya, benar. Karena menurut Pak Profesor Muhammad Surya, almarhum Ketua PGRI, tidak semua orang berbakat nulis. Yang kedua, orang teknik itu tidak perlu menulis dengan kalimat-kalimat yang berputar-putar. Kalau dia orang sosial mungkin, filsafat mungkin. Kalau psikologi sudah jelas pakai 5 bab standar, statistik. Belum lagi ada ukuran harus sekian halaman ya, Prof. Ya, sekian halaman. Ada sekian halaman, harus sekian variabel. Ini kan karena dia dulu sulit membuat disertasi, setelah itu dendam pula dia ke mahasiswanya. Sekarang ini sajalah. Berapa banyak yang sudah bisa menerbitkan di Scopus. Ini orang-orang yang ngomong banyak ini. Betul, buktinya banyak yang gagal kok. Padahal itu kan hanya 12 halaman, 18 halaman. Ya terkadang karena persoalan ini muncul di tahun politik ini, Prof. Ya, ini kita tapi ya betul. Tapi saya tidak alergi orang untuk jurnal dan buat skripsi. Pendapat saya adalah tidak dihapus, tidak wajib. Ya. Pilihan. Yang pintar silakan, yang tidak pintar silakan. Saya termasuk orang yang salah jurusan Adinda, Prof. Bapakku itu akuntan, mamaku bidan. Mamaku mau aku jadi dokter. Bapakku maunya aku jadi akuntan. Aku lihat anak STM keren bajunya dulu kan, pakai simbol-simbol. Aku masuk STM, bakatku tidak ada. Hanya pintar matematik aja, jurusannya elektronika. Kalau jurusan mesin sudah gagal lah. Tapi setengah jalan saya tidak menikmati lagi. Nah, jadi jangan sampai anak itu masuk lorong, istilahnya Ibu Koni Semiawan itu, jangan pendidikan ini menjadi sebuah lorong di mana orang setelah masuk nggak bisa kembali. Iya, benar. Dan tidak semua orang yang kerja itu sesuai dengan sekolahnya. Tidak semua. Jadi memang pemirsa Akademik TV ini salah satu ciri khas kita kalau lagi ngobrol dengan Pak Prof. Ginting ini. Beliau memang santai, tapi pikiran-pikiran beliau betul-betul jelas bisa kita tangkap, dan pada prinsipnya beliau sangat sebenarnya tidak menolak atau bukan dalam kapasitas untuk mengatakan skripsi tidak wajib. Tapi pendidikan kita harus memberikan pilihan yang banyak, gitu, Prof. Ya, jangan menjebak peserta didik kita. Itu pada prinsipnya. Adinda, coba Anda ngobrol dengan dosen FPTK. Iya. Ngobrol lah tentang multiple intelligence. Semua akan cerita manusia itu berbeda. Sampai kurikulum Merdeka Belajar kurikulum Merdeka yang untuk SLTA, SD, SMP, SMA itu kan ada diferensiasi. Karena mengakui perbedaan. Tapi nanti prosesnya. Tapi begitu di ujung kok semua harus sama. Iya, betul. Kalau saya guru dari mulai guru SMP, guru STM dan sebagainya, dari tahun 75 saya jadi guru. Kalau anak yang tidak bakat berbahasa sampai mati Anda ajari nggak akan pintar-pintar dia. Iya, benar. Kawanku tinggal di Bandung dari Medan, karena dia nggak suka bahasa, sampai pulang ke Medan lagi sudah tamat, tetap dia nggak tahu bahasa Sunda. Iya. Bahasa Inggris coba, berapa semester Anda dapat? Jadi sebenarnya kita harus faktual. Jangan bermimpi-mimpi di atas teori. Teori itu kan asalnya dari empiri.
Empirik jadi teori, teori jadi empirik, kan begitu.